Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 205, Gunung Emas Hitam Kegelapan. Jauh di dalam gua dunia kecil yang berada di kaki puncak Gunung Emas Hitam, Wei Haoran memang adalah penyihir formasi tingkat ke-6. Namun, terlepas dari kekangan formasi larang terbang ini untuk sementara waktu bukanlah sesuatu yang sederhana seperti yang ada dalam bayangan. Wei Haoran, kamu bisa melakukannya atau tidak? Keluh Master Hongming yang tak kuasa menahan dirinya. Sebelum ini, Wei Haoran telah mengambil keuntungan dari para penguasa bela diri unggul yang ada di tempat ini. Akan tetapi, dalam 7 atau 8 hari terakhir, Wei Haoran telah melakukan percobaan sebanyak 3 kali. Meskipun dia bisa terlepas dari kekangan formasi larang terbang ini, durasinya terlalu pendek sehingga dia akan jatuh sebelum bisa sampai ke puncak gunung. Oleh karena itu, Wei Haoran bahkan kehilangan banyak bendera formasi peringkat ke-6 dan ekspresi wajahnya yang kesakitan pun terlihat berkerut. Wei Haoran hampir gila karena hal ini. Pak Tua Hongming, diamlah. Kalau aku bilang bisa, pasti bisa, teriak Wei Haoran. Wei Haoran membalik telapak tangannya dan mengeluarkan beberapa bendera formasi berwarna emas. Totalnya ada 6 bendera formasi emas yang memiliki aura zaman kuno mengalir di dalamnya. Bendera formasi kuno, aura kehidupan yang sudah bertahan lama tidak dapat dipalsukan. Setelah merasakan aura istimewa ini, semua penguasa bela diri unggul yang hadir kelihatan terkejut. Semua benda yang punya kaitannya dengan zaman kuno bukanlah barang biasa. Wei Haoran juga akan mengerahkan seluruh kemampuannya sekarang. Oleh karena itu, dia mengeluarkan ke-6 bendera formasi kuno itu. Penguasa bela diri Yuan Cheng, Fan Tai, dan Hongming lebih akrab dengan Wei Haoran. Mereka tahu bahwa Wei Haoran selalu menyembunyikan bendera formasi kuno ini rapat-rapat. Biasanya, entah siapapun yang ingin melihat bendera formasi kuno ini, Wei Haoran tidak akan mau mengeluarkannya. Aku tidak percaya aku masih tidak dapat memecahkan formasi meski sudah menggunakan bendera formasi kuno, teriak Wei Haoran hingga suaranya sedikit serak. Melihat 6 bendera formasi kuno ini, Master Hongming tidak kuasa menahan dirinya untuk menggosok-gosok tangannya. Tatapannya juga terlihat sedikit antusias. Yang disebut dengan bendera formasi kuno adalah bendera formasi yang disempurnakan menggunakan teknik pemurnian pusaka. Jika membiarkannya meneliti, dia mungkin bisa mengetahui misteri teknik pemurnian pusaka itu. Namun, Hongming juga tahu bahwa dengan sifat pelit Wei Haoran pasti tidak akan rela melakukan penelitian pada bendera formasi kuno ini untuknya. Pada saat ini, ekspresi semua penguasa bela diri unggul ini terlihat berubah. Dengan menggunakan indera spiritual, mereka bisa merasakan ada suatu aura yang sedang mendekat dengan sangat cepat. Semua orang menoleh ke samping dan melihat ada satu sosok hitam yang sedang mendekat dengan sangat cepat. Sesaat kemudian, dia sudah tiba di lereng puncak Gunung Emas Hitam. Ketika mereka melihat wajah sosok berbaju hitam itu, semua penguasa bela diri yang hadir tampak menunjukkan ekspresi yang berbeda. Luo Xiu, Fan Tai, paman kaisar dari keluarga kerajaan Fan menyipitkan matanya sedikit. Kedua belah pihak menjadi musuh bebuyutan sejak adanya masalah kurungan jiwa itu. Di sisi lain, pemimpin Istana Ungu juga mengeluarkan niat membunuh yang tajam terhadap Luo Xiu karena masalah Yan Yuyu. Pada saat ini, raut wajahnya kelihatan sangat suram sebab dia merasakan aura tetua Wan Lianzheng telah menghilang beberapa hari yang lalu. Itu mengartikan bahwa tetua Wan Lianzheng sudah tewas. Pemimpin Istana Ungu menduga bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan Luo Xiu dan Yan Yuyu. Hanya saja, tewasnya seorang penguasa bela diri adalah masalah yang sangat penting. Oleh karena itu, dia hanya bisa terus menahan dirinya untuk tidak mengatakan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Aku memberi hormat pada para senior sekalian. Luo Xiu maju dan memberi hormat kepada para penguasa bela diri. Namun, dia mengabaikan penguasa bela diri yang memiliki rasa permusuhan dan keinginan untuk membunuh dirinya. Sebetulnya, lebih dari setengah penguasa bela diri ini tidak memiliki niat jahat terhadap Luo Xiu. Oleh karena itu, Luo Xiu tentu saja harus bersikap lebih baik sedikit agar tidak menciptakan musuh yang kuat untuk dirinya sendiri. Bocah, kamu juga ingin ambil bagian? Wei Haoran juga menyipitkan matanya sambil menatap ke arah Luo Xiu. Bukan begitu, dengan kekuatanku sekarang, aku tentu saja tidak berani bersaing dengan para senior sekalian. Aku hanya datang untuk menambah wawasanku dan berharap para senior dapat menyetujuinya, kata Luo Xiu sambil tersenyum.
Sebenarnya, ketika Luo Xiu tiba di lereng puncak Gunung Emas Hitam, Luo Xiu dapat merasakan bahwa pengaruh formasi larang terbang yang ada di dalam gua dunia kecil terhadap dirinya sudah menghilang melalui manik hitam. Namun, Luo Xiu tidak menunjukkan hal ini sedikit pun. Dia berbuat seperti itu karena dia menyadari bahwa para penguasa bela diri unggul ini tetap belum bisa melepaskan diri dari efek formasi larang terbang. Jika bukan seperti itu, mereka pasti tidak akan tinggal di lereng gunung dan sudah sejak lama terbang ke atas. Semua orang tahu bahwa kesempatan harta karun paling berharga di gua dunia kecil ini pasti ada di istana puncak Gunung Emas Hitam ini. Ketika Luo Xiu datang kemari untuk ikut ambil bagian dalam hal ini, akan sangat mudah baginya untuk membuat para penguasa bela diri lainnya membencinya. Oleh karena itu, begitu Luo Xiu datang, dia langsung mengatakan bahwa dia hanya ingin menambah wawasannya saja dan tidak punya niat untuk bersaing dengan para penguasa bela diri yang ada di sana. Dengan sikap merendah yang ditunjukkan Luo Xiu, para penguasa bela diri yang hadir di sana pun merasa lebih baik. Penguasa bela diri unggul memiliki kebanggaan tersendiri dan mereka hanya akan bersikap ramah ketika berhadapan dengan ahli yang setingkat dengan mereka. Jika seorang junior diizinkan untuk pergi berburu harta karun dengan mereka, itu akan membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Namun, semua orang juga tahu bahwa Luo Xiu bukanlah junior biasa dan serikat berburu sangat menghargai dirinya. Dengan adanya perlindungan penguasa bela diri Yuan Cheng di sini, bahkan Fan Tide dan pemimpin Istana Ungu hanya bisa menekan niat membunuh mereka. Ada formasi larang terbang di sini dan hanya Master Wei yang bisa menyusun formasi untuk menekan efek dari formasi larang terbang ini. Kami semua sudah membayar Master Wei untuk dapat menyusun formasi itu, kata Fan Tide sambil tersenyum. Kekuatan Fan Tide mungkin tidak sebanding dengan penguasa bela diri Yuan Cheng. Namun, dengan identitasnya sebagai ahli pemurnian pil level ke-6 dan salah satu dari 4 kepala, Fan Tide tidak takut menyinggung penguasa bela diri Yuan Cheng. Selain itu, apa yang dia katakan juga masuk akal. Semua orang sudah mengeluarkan bayaran mereka masing-masing. Jika seorang junior seperti Luo Xiu ingin ikut bergabung, Luo Xiu tentu saja harus mengeluarkan bayaran yang sepantasnya. Apa yang dikatakan Fan Tide benar. Aku juga punya prinsip dalam bertindak. Bocah, keluarkan bayaran 100.000 batu vitalitas peringkat menengah, kata Wei Haoran sambil mengulurkan tangannya ke arah Luo Xiu. Wei Haoran adalah orang yang mata duitan. Jika punya kesempatan untuk mendapatkan uang, tetapi tidak digunakan, itu bukan gayanya. 100.000 batu vitalitas peringkat menengah bukanlah jumlah uang yang kecil. Bahkan banyak penguasa bela diri unggul yang merasa tidak rela mengeluarkan uang sebanyak ini. Selain itu, Fan Tide yakin bahwa Luo Xiu tidak akan bisa mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membayar Wei Haoran. Tebakan Fan Tide benar, Luo Xiu memang tidak punya batu vitalitas peringkat menengah sebanyak itu di tangannya. Sebelumnya, ketika berkultivasi, Luo Xiu telah menghabiskan sebagian besar batu vitalitas yang dimilikinya sehingga batu vitalitas yang ada di tangannya sekarang bahkan tidak sampai 10.000. Dia memang bisa langsung terbang ke atas. Akan tetapi, jika dia melakukannya, orang-orang pasti akan menyadari ada yang aneh pada dirinya. Oleh karena itu, Luo Xiu tentu saja tidak boleh menunjukkannya. Dalam keputusasanya, Luo Xiu hanya bisa mengalihkan pandangannya ke arah penguasa bela diri Yuan Cheng untuk meminta bantuan padanya. Bisakah senior meminjamkan 100.000 batu vitalitas peringkat menengah padaku dulu? Aku akan mengembalikannya pada senior setelah kembali nanti. Penguasa bela diri Yuan Cheng mengerutkan alisnya saat mendengar hal ini. 100.000 batu vitalitas peringkat menengah bukanlah jumlah yang kecil. Bukannya penguasa bela diri Yuan Cheng tidak mau meminjamkannya pada Luo Xiu. Seandainya dia meminjamkannya, ikut melihat-lihat dengan menghabiskan 100.000 batu vitalitas peringkat menengah, apa yang diinginkan Luo Xiu dengan berbuat seperti itu? Tidak ada yang berpikir bahwa seorang junior seperti Luo Xiu yang bahkan bukan seorang ahli tingkatan raja bisa mendapatkan harta karun apapun dari tangan sekelompok para penguasa bela diri unggul ini. Aku akan meminjamkan 100.000 batu vitalitas peringkat menengah pada si kawan ini. Pada saat ini, tetua keluarga Su tiba-tiba berbicara sambil mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya pada Luo Xiu. Melihat adegan ini, semua penguasa bela diri yang hadir terlihat kaget. Ketua Sekte Matahari Hitam mendengkus dingin karena pelaku di balik kehancuran keluarga Pei dari prefektur Yongke adalah Su Jingnian dan Luo Xiu. Dia adalah seorang jenius keluarga Pei yang bakatnya sangat dihargai oleh Tetua Xuanyang dan diangkat menjadi muridnya, tetapi dia malah dibunuh oleh kedua orang itu. Meskipun Tetua Xuanyang sudah mati, tindakan Su Jingnian dan Luo Xiu sudah mencoreng reputasi Sekte Matahari Hitam. Namun, apa yang membuat para penguasa bela diri ini bingung adalah apa hubungan antara Su Jingnian dan Luo Xiu. Ketika dia mengeluarkan 100.000 batu vitalitas peringkat menengah sebelumnya, tetua keluarga Su ini seperti sangat tidak rela. Akan tetapi,
Saat ini tetua keluarga Su malah langsung memberikannya tanpa ragu sedikitpun pada seorang junior seperti Luo Xiu. Sebenarnya, hanya Su Jinglian seorang diri yang tahu bahwa ada seorang master misterius yang mendukung Luo Xiu dari belakang. Jangan mengungkit hal lainnya, dibandingkan dengan metode memurnikan pil tingkat ke-6, 100.000 batu vitalitas peringkat menengah itu tidak ada apa-apanya. Terima kasih, senior. Aku pasti akan membalas budi baikmu ini. Luo Xiu juga tidak segan-segan. Dia tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Lalu, dia menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Wei Haoran. Wei Haoran tidak banyak bicara. Dia hanya menatap Luo Xiu penuh arti dan kembali menyimpan cincin penyimpanan itu. Adapun dengan penguasa bela diri Yuan Cheng yang tidak meminjamkan batu vitalitas padanya, Luo Xiu tidak peduli. Bagaimanapun juga, penguasa bela diri Yuan Cheng tidak tahu tentang kemampuannya yang sesungguhnya dan 100.000 batu vitalitas peringkat menengah bukanlah jumlah yang kecil. Selain itu, saat berada di tengah para penguasa bela diri ini, Luo Xiu masih membutuhkan perlindungan penguasa bela diri Yuan Cheng. Oleh karena itu, setelah Luo Xiu memberikan bayarannya kepada Wei Haoran, dia berjalan ke sisi penguasa bela diri Yuan Cheng. Kamu sudah mencapai tingkatan raja. Sebelumnya, penguasa bela diri Yuan Cheng tidak menyadarinya. Akan tetapi, ketika Luo Xiu tiba di sisinya, penguasa bela diri Yuan Cheng bisa merasakan perubahan aura dari tubuh Luo Xiu. Ya, aku kebetulan mendapatkan kesempatan untuk menerobos, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Sungguh kecepatan kultivasi yang menakutkan. Penguasa bela diri Yuan Cheng tercengang. Dia belum pernah mendengar ada penguasa bela diri yang berada di tingkatan raja pada usia 17 tahun. Pada saat ini, para penguasa bela diri lainnya juga telah memperhatikan fluktuasi energi vitalitas milik Luo Xiu. Punya kecepatan kultivasi seperti ini, tapi tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga Fan. Sialan, Fan Tide menyipitkan matanya sedikit dan niat membunuh muncul dalam hatinya. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan membunuh bocah ini begitu ada kesempatan agar bocah ini tidak akan menjadi ancaman bagi status keluarga kerajaan Fan setelah dia menjadi kuat kelak. Pemimpin Istana Ungu juga memiliki pikiran yang sama. Semua orang punya pikiran yang sama, mereka hanya tidak mengatakannya. Tetaplah berada di dekatku, jangan berada terlalu jauh dariku. Penguasa bela diri Yuan Cheng dapat merasakan niat membunuh yang samar itu dan berkata pada Luo Xiu. Luo Xiu mengangguk. Pada saat yang sama, dia mengalihkan tatapan matanya dan melihat semua penguasa bela diri yang hadir. Penguasa bela diri unggul yang hadir di sini secara kasar dibagi menjadi beberapa kubu yang berbeda. Di pihak penguasa bela diri Yuan Cheng terdapat Master Hong Ming. Mereka berdua biasanya memiliki hubungan yang cukup baik. Kabarnya, senjata perang kapak milik penguasa bela diri Yuan Cheng adalah buatan Master Hong Ming. Di belakang Fan Tide berdiri beberapa tetua keluarga aristokrat teratas di negara bagian Tanah Langit. Bagaimanapun juga, pada kenyataannya, 10 keluarga terhebat di negara bagian Tanah Langit harus mematuhi perintah keluarga kerajaan Fan, termasuk tetua keluarga Su. 10 penguasa bela diri memang berdiri bersama-sama, tetapi sebenarnya semua orang tahu dalam hati mereka bahwa hubungan mereka tidak harmonis dan belum tentu dapat bersatu. Selanjutnya, beberapa penguasa bela diri yang merupakan kultivator independen seperti Wei Haoran juga termasuk ke dalamnya. Wei Haoran, kepala persatuan ahli sihir formasi ini, selalu mementingkan uang dan memiliki karakter yang aneh. Dia tidak bergabung dengan sekte manapun dan bukan terlahir dari keluarga terpandang. Oleh karena itu, dia termasuk kultivator independen. Tidak ada orang yang berbicara pada saat ini dan suasana di sana sangat hening. Hanya Master Wei Haoran yang berjalan mondar-mandir di lereng gunung sambil menghitung lokasi bendera formasi harus ditancapkan. Mata Luo Xiu berbinar-binar saat melihat bendera formasi kuno berwarna emas itu. Beberapa aksara formasi yang terukir di atasnya memiliki kemiripan dengan bendera Vientin kecil milik Luo Xiu. Namun, jika dibandingkan, nilai dari 6 bendera formasi kuno ini jauh lebih rendah daripada bendera Vientin kecil milik Luo Xiu. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga menengadahkan kepalanya menatap puncak gunung emas hitam yang tingginya 33.000 meter itu. Secara logika, ini seharusnya adalah gunung emas hitam kegelapan yang pernah dilalui oleh Long Ming. Gunung emas hitam kegelapan ini adalah pusaka spiritual kuno yang disempurnakan oleh seorang penguasa bela diri tingkat kaisar bela diri. Itu adalah pusaka yang terdapat di pedalaman gua dunia kecil ini. Luo Xiu bisa merasakan manik hitam di dalam cincin penyimpanan miliknya sedang bergetar hebat pada saat ini. Manik hitam seperti ingin keluar dari cincin penyimpanan dan menyatu dengan gunung emas hitam kegelapan ini.